Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eksa. Kali ini saya mau berbagi buat cara record master ataupun kita bikin speed master dan size master untuk efek-efek yang udah kita buat. Jika kemarin kita udah mulai pelajari di efeknya, cara pembuatan efeknya, editing efeknya di shape generator dan keyframe. Nah, kali ini kita buat speed masternya dan size masternya, dan apa aja sih kegunaannya dan apa perbedaannya jika kita menggunakan speed master dan size master gitu. Untuk cara pengoperasiannya untuk kebutuhan kita program. Oke, kali ini kita akan bahas untuk record masternya di AVOLED. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saran dari saya jangan skip video, karena bisa jadi video yang kita skip adalah inti dari pelajaran tersebut. Jadi perhatiin setiap langkah-langkahnya supaya teman-teman dapat pelajaran ataupun dapat apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut ke videonya. Nah, di sini saya sudah menggunakan speed master dan size master. Ini adalah efek. Silakan teman-teman perhatiin dari pergerakan kursor saya. Ini adalah efek yang sudah saya buat. Ini dapat dilihat di sini teman-teman. Di sini adalah speed masternya. Jika saya turunin speednya, maka dia akan lambat, lebih pelan, dan stop. Oke, ini adalah speed master dan ini adalah size masternya. Jadi size master ini mau seberapa lebar jangkauan dia menggunakan size masternya. Nah, biar agar mudah dipahamin sama teman-teman semua, kita coba hapus dulu speed master dan size masternya. Turunin efeknya, kita hapus dulu. Oke, ini adalah efek yang udah kita buat kemarin. Maka ukuran standarnya, speed dia dan size dia hanya segitu. Dan sekarang kita masuk untuk cara record masternya. Agar lebih mudah saya turunin, jadi saya gunakan satu fader yang naik ya. Jadi teman-teman bisa pahamin bahwa ini adalah hanya efek yang udah kita buat kemarin. Nah, sekarang kita record masternya. Kita klik record, lalu di sini ada create master. Kita klik create master. Nah, di sini adalah speed masternya. Nah, di sini kalau untuk di Grandmaster sendiri, semua efek yang kita buat itu di Grandmaster. Jika kita klik Grandmasternya, kita recordnya Grandmaster, maka semua efek yang kita buat itu dihandle sama dia. Jadi jika master ini tidak naik, maka semua efek yang sudah kita buat di fader ataupun di programmen kita itu nggak akan jalan selama speednya 0%. Oke, kita coba di Grandmasternya dulu. Klik Grandmaster, kita masukin, lalu kita exit. Nah, kemudian
kita turunin master yang kita buat. Di sini masih 100%. Nah, kita nolin dulu biar ketahuan efeknya. Sekarang kita naikin efek yang tadi, maka dia tidak akan bergerak karena di sini untuk speed masternya sendiri itu 0 ataupun posisi nggak aktif. Nah, sekarang kita aktifin 2%, maka dia sesuai dari intensitas speednya sendiri. Kita naikin lagi ke 24%, maka dia akan naik dan berjalan sesuai dengan intensitasnya sendiri. Kemudian kita naikin ke 100%, maka dia akan normal seperti rekordan yang kita record waktu kita buat efeknya kemarin. Lalu kita lebih dari 100%, maka speed dia juga akan lebih dari 100%. Dia di 200%. Nah, di sini jadi kita bisa ngikutin dari fungsinya adalah untuk supaya lebih enak kita ngikutin dari beat lagu yang sedang kita ikuti. Ketika lagu slow, maka pergerakan speednya pun, pergerakan efek yang sudah kita buat, dia akan ikut pelan juga. Ketika beatnya naik, maka kita bisa ikutin dari beatnya tadi seberapa dia naiknya. Nah, untuk speed masternya sendiri. Oke, setelah ini kita lanjut ke size masternya. Sekarang kita masuk ke size masternya. Masih sama, kita ke record, kemudian kita create master. Nah, di sini ada size master. Kita klik size. Seperti yang sudah saya jelasin tadi di awal, jika kita menggunakan size 1 ataupun master 1, berarti kita ingin membedakan antara efek 1 dan efek 2 dikontrol oleh master yang berbeda. Kita gunakan 2 master. Nanti akan saya lebih jelasin nanti supaya lebih enak untuk dipahami. Sekarang kita gunakan grandmaster aja dulu semua. Kita gunakan grandmaster, lalu kita klik ke fader yang kosong. Tadi udah masuk, kita exit, kemudian kita turunin, maka stop, efek, stop, speed, stop. Walaupun posisi speed masternya dia on di 135%, dan untuk di Q nya sendiri dia full 100% naik fadernya, tapi size nya, karena di sini saya bikin efek tilt dan dimmer ya. Jadi ketika size nya tidak naik 0%, di sini size nya 0, maka dimmernya juga akan ikut berhenti, nggak akan ikut aktif, dan untuk posisinya sendiri juga ikut nggak aktif. Sekarang kita naikin untuk size masternya, kita di 24%, maka size nya pun ngikut di 24% pergerakan dari tilnya tadi. Til ke depan 24%, ke belakang 24%. Nah, kita naikin ke 92%, maka dia naik ke 92%. Lalu kita naikin lagi di atas 100 umpamanya, kita kasih 100, oke, 100, maka dia normal seperti efek yang udah kita record ataupun yang udah kita program kemarin, dia sama. Lalu ketika kita tambahin, maka efeknya akan
akan bertambah size-nya. Jika kemarin umpamanya kita buat size-nya di 100, kali ini kita lebihin menjadi 200. Nah, di sini teman-teman bisa dipahamin. Jadi untuk kemudahan, saya nggak mau tuh cahaya lampunya kena screen. Oke, kita bisa turunin size masternya agar dia nggak kena screen. Seumpamanya size masternya bisa kita turunin, maka posisi dia juga akan seukuran dengan kebutuhan kita. Dan speed masternya itu buat ngikutin tempo ataupun beat dari lagunya sendiri. Nah, jika Grandmaster ini itu berlaku untuk semua. Nah, ini adalah saya gunain size masternya. Di sini speed masternya. Size masternya di full, maka dia akan normal. Ini adalah efek dimmer. Nah, jika Grandmaster, semua rekotan efek kita itu dihandle oleh dua fader ini, ataupun dihandle oleh dua master ini. Tanpa master ini on ataupun aktif, maka semua efek nggak akan bekerja. Ini semua di fade efek yang sudah saya buat. Ketika kita naikin full size nya, maka efek dimmernya udah ketahuan. Speednya kita naikin, maka dia akan jalan. Speednya size-nya kita umpamanya kita taruh di 90%, speednya kita tambahin 122%, atau dengan kebutuhan beat kita full menjadi 200%. Nah, seumpamanya ada teman-teman yang mungkin dengan adanya naik di 200% speednya merasa kurang kencang ataupun masih kurang untuk ngikutin beat dari lagunya, maka si speed masternya bisa kita naikin untuk intensitas speednya sendiri. Jadi caranya kita cukup ke playback option, kita klik master yang akan kita naikin intensitasnya, ini max 200, maka kita akan naikin, kita klik ke fade ataupun master yang mau kita rubah. Di sini ada skalanya, dari 200 kita kasih ke 400 marknya. Kita exit, kita turunin, lalu kita naikin 100, di atas 200, 700, dan max di 400. Itu untuk naikin skala speed ataupun skala dari size nya. Kita cukup klik playback option, lalu kita kembali klik di master yang akan kita rubah skalanya. Di sini maksimumnya dia sampai 1000%. Kalau untuk slow, lagu slow, kita bikin maksimum umpamanya di 100, antara di 200% aja. Oke, itu aja. Jadi sekarang kita turunin, kita naikin maksimum full, fader full naik, dia hanya di 200%. Jadi kita ngatur speednya sendiri juga enak, mau ditaruh di berapa persen sesuai dengan beat lagunya. Oke, ini untuk di Grandmasternya sendiri. Jadi mungkin udah bisa dipahami sama teman-teman, kalau untuk Grandmaster itu adalah gunanya untuk semua efek yang udah kita rekodan efek kita
itu dihandle oleh dua fader ini ataupun dua master ini. Tanpa master ini aktif, maka semua efek yang kita buat juga ikut nggak aktif. Jika kita naikin, maka dia akan aktif juga. Next, kita lanjut, kita coba buat bikin masternya yang berbeda. Kita hapus dulu supaya mudah dipahami. Kita hapus dulu untuk green masternya. Oke. Ketika kita hapus, langsung efeknya aktif tanpa, walaupun posisi, karena posisi si master tadi udah nggak ada, jadi dia udah aktif sesuai dengan recordan kita. Oke, lanjut. Kembali kita langsung record, create master. Kita coba buat speednya di speed master 1. Speed master 1 saya taruh di fader 1 umpamanya. Lalu speed master 2 saya taruh di fader 2. Oke, mungkin 2 aja, jangan terlalu banyak biar mudah dipahamin. Kebanyakan jadi nggak sampai pesannya. Nah, di sini keduanya udah ada. Nah, sekarang saya coba naikin programan efeknya tadi. Padahal si master posisi 0 ya, ataupun nggak aktif. Posisi master nggak aktif, tapi ternyata dia masih on, ataupun nggak ngefek dari master 2 nya ini. Mana ini nggak ngefek? Nah, jadi fungsi dari speed master 1, speed master 2, kita ke playback option. Silakan teman-teman perhatiin dari pergerakan kursor saya aja. Playback option, lalu kita klik programan yang akan kita buat masternya. Kita klik programan yang mau kita kasih master, lalu kita ke efek. Perhatiin pergerakan kursor saya ke sebelah kanan, kita efek. Nah, di sini kita bikin di speednya, kita masukin ke speed master 1 efek ini yang posisi on, akan saya masukin ke speed master 1 yang udah kita buat di sini fadernya. Kita klik speed master 1, lalu kita exit. Yes, dia masuk. Ketika kita naikin, dia nggak bergerak karena si masternya, speed master 1-nya, karena dia masuk ke speed master 1 nggak aktif. Sekarang kita aktifin, maka dia ikut gerak. Nah, sekarang di master 2-nya dia nggak fungsi. Nah, di sini teman-teman bisa dipahami bahwa speed master, speed 2, speed 1, speed 2 itu adalah untuk membedakan yang mana yang akan kita buat, yang akan kita buat untuk speed master ataupun size masternya, ataupun akan kita buat masternya dengan yang enggak. Jadi ketika saya mau naikin programan efek saya yang nggak pakai speed master, dia tetap aktif normal seperti yang saya program awal tanpa menggunakan speed master. Nah, sekarang ini speed master yang 1. Lalu buat speed master yang kedua, sama seperti tadi, kita ke playback option.
lalu programan mana ataupun programan efek yang udah kita buat yang akan kita kasih master yang mana, lalu kita pilih, kita klik di fadernya, lalu kita ke efek, speed lokalnya. Nah, di sini ada speed master 2, yaitu fader kedua yang kita buat tadi, speed master 2. Oke, dia udah masuk, kita exit. Lalu coba kita naikin. Dia nggak bergerak karena posisi masternya nggak aktif. Sekarang kita aktifkan, maka efek masternya aktif. Jadi speed master 1, speed master 2 itu untuk membedakan fader. Jadi speed master 2 jika kita gunakan programan yang ini, maka dia nggak berlaku. Yang berlaku karena udah kita bedain dengan speed 1 ataupun master 1. Master 1 untuk programan ini, dan master 2 dan master 2-nya untuk programan yang ini. Jika master 2-nya kita naikin dan kita masukin untuk programan ini, itu nggak berlaku karena bukan punya dia masternya itu adalah di master 1. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini, dan semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami sama teman-teman semua. Jika ada kurang jelasnya saya menjelaskan, silahkan teman-teman komen di bawah, dan jangan lupa buat like, share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat buat banyak orang. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan subscribe di channel saya agar kita bisa belajar bersama di sini. Nah, di sini mungkin untuk besok selanjutnya kita bisa belajar masih di Create Master. Di sini ada BPM, dan BPM itu fungsinya buat apa? Itu akan saya jelasin ataupun saya buatin lagi videonya karena yang nggak terlalu panjang durasinya dan mudah untuk dipahami. Mungkin step by step selanjutnya kita akan bahas buat BPM fungsinya buat apa, buat master apa, dan kita juga akan bahas untuk record cue list dan edit cue listnya gimana sampai ke tahap time chord, dan masih banyak lagi. Oke, makasih banyak udah menonton video saya. Jika menurut teman-teman bagus dan membantu, silahkan tekan tombol like, dan jangan lupa buat share ke teman-teman yang lain. Jika ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jika saya sempat akan saya balas. Kita di sini sama-sama belajar, dan saya sendiri nggak bermaksud ataupun punya tujuan untuk mengajarkan, karena saya sendiri masih belajar, dan saya minta izin ke para guru-guru saya dan senior-senior saya untuk berbagi. Mohon support dari teman-teman semua agar kita bisa maju lighting Indonesia. Kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Salam lighting Indonesia.